Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. NF juara. Ya, hari ini adalah pekan kedua kamu belajar di rumah. Oke, hari ini kamu belajar review 6 kelas bersama siapa? Bersama Kak Widi. Oke. Nah, pasti kalian sudah menerima ya soal dari NF tentang review 6. Siapa yang udah nyoba? Silahkan komen di bawah. Nah, kita bahas ya satu persatu ya. Dari nomor 1. Soalnya apa ini? Nah, bisa terlihat ya di layar juga ya. Mobil tangki Pertamina membawa BBM sebanyak 16.000 liter. Nah, 16.000 liter itu sama dengan berapa DM kubik? Berapa M kubik? Nah, cari yang cocok jawabannya yang mana? Nah, di sini kita tahu kalau 1 liter itu sama dengan 1 DM kubik. Betul gak? Masih hafal gak undak-undakannya? Nah, undak-undakannya kakak buat dulu ya. Ada KM kubik, KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Nah, di sini jangan lupa pakai kubik ya, karena satuan volume. Gitu. Nah, karena kubik nanti kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000. Nah, kita tahu kalau DM kubik itu sama dengan 1 liter, gitu ya. Nah, di sini kita punya info kalau tangki BBM-nya itu adalah 16.000 liter. 16.000 liter itu berarti sama dengan 16.000 desimeter kubik. Gitu, 16.000 desimeter kubik. Ada gak di situ pilihan gandanya? Ternyata nggak ada ya. Nah, berarti kamu harus mencari tahu lagi. Coba yang A. Yang A itu mintanya dibawa ke meter kubik. Kalau dibawa ke meter kubik, berarti dari desimeter kubik ke meter kubik harus kamu bagi 1000. Karena dia naik 1. Gitu ya. Coba kita bagi 1000. 16.000 dibagi 1000 berapa adik-adik? Sama dengan? Berapa? 16 meter kubik. Oke. Nah, ini langsung nemu deh. Jawabannya berarti adalah A. Gitu ya. Jangan lupa, cara ngapalinnya masih inget gak? Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik, mondar-mandir. Nah, biasanya itu ngapalinnya segitu biar gampang ya. Wajib hafal. Oke, next. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya. Kalau kita lihat, di situ ada kubus besar yang berisi dengan kubus-kubus kecil. Pertanyaannya adalah volume kubus besar ini berapa? Nah, kita lihat dulu. Cari panjangnya dulu. Panjangnya itu dihitung dari kiri ke kanan. Ada berapa kubus kecilnya? Kita lihat ternyata kubusnya yang kecil ada 4. Berarti kakak tulis 4 satuan. Nah, 4 satuan gitu ya. Terus lebarnya itu adalah dihitung dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang juga ada 4 satuan. Nah, tingginya dari bawah ke atas. Ada berapa satuan? 4 satuan juga. Oke, yang ditanya volume gitu. Kalau kita lihat angkanya semua sama ya. 4, 4, 4 berarti itu pasti jadi kubus. Berarti volumenya adalah bisa kakak tulis juga S kali S kali S. Atau P kali L kali T juga boleh. Gitu ya. Nah, ini berarti 4 kali 4 kali 4 atau 4 kubik. Biasanya anak-anak udah hafal nih. 4 kubik itu sama dengan 64. Satuannya apa di situ? Satuannya 4 satuan kubus. Gitu ya. Jawabannya adalah C. Oke. Oh, sorry, ini nomor 2 ya. Nanti jangan ketuker ya. Nah, nomor 2. Oke. Ada pertanyaan gampang ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3. Nah, di sini ada 12 kubik ditambah 8 kubik. Nah, biasanya udah hafal juga nih. 12 kubik berapa yo? Biasanya udah suruh ngapalin kalau dari 10 sampai 20 biasanya udah hafal tuh ya. Nah, nomor 3, 12 kubik ditambah 8 kubik. Ada yang tahu 12 kubik berapa? 1728. Oke, betul. 8 kubik. Ada yang tahu ini juga udah sering keluar tuh. Sama dengan 512. Ya, betul. 512. Berarti di jumlah gampang ya. Dalam jumlahnya harus sejajar ya. Yang satuan sama satuan, yang puluhan sama puluhan, yang ratusan sama ratusan gitu ya. Yang ribuan dengan ribuan. Tapi yang bawah ribuannya nggak ada. Berarti kosong gitu ya.
Oke, lanjut. 8 tambah 2, 0, 10 gitu ya. Satunya simpen di depan. 1 tambah 2 tambah 1, 4. Terus 7 tambah 5 adalah 12. Satunya simpen di depan. 1 tambah 1, 2. Berarti jawabannya 2240. B. Gitu. Oke. Gampang ya. Lanjut. Nomor 4. Nah, ini sekarang kita masuk tentang akar kubik. Akar kubik itu kamu harus ada hafalan sedikit aja hafalannya. Nah, ini kakak tulis dulu soalnya akar pangkat 3 dari 2197. 2197 ditambah akar pangkat 3 dari 4913. Nah, hafalannya gini, masih inget gak? Kalau misalkan 1 temennya 1, lihat buntutnya itu ya, berarti ya. 2 temennya 2, 3 temennya 7, 4 temennya 4, 2 temennya 8. Tipu kakak, maaf ya. 5 temennya 5, 6 temennya 6, 7 temennya 3, 8 temennya 2, 9 temennya 9, 0 temennya 0. Nah ini maksudnya apa nih? Jadi kalau misalkan kita lihat satuan di belakangnya itu 7, berarti nanti hasil akar pangkat 3-nya satuannya belakangnya juga 3. Berarti temennya 7 adalah 3, temennya 3, temennya 7. Nah ini yang beda cuman ini aja ya. Gitu. Paham ya? Nah sekarang kita lihat di sini kan angkanya 2000-an. Kita cari tahu dulu di sini. Kalau misalkan 10 pangkat 3 berapa sih? 10 pangkat 3 itu kan berarti 10 kali 10 kali 10, berarti sama dengan 1000. Kalau 20 pangkat 3 berapa sih? 20 pangkat 3 kan 20 kali 20 kali 20, berarti itu 8000. Nah, di sini akar pangkat 3-nya adalah 2000-an. 2000-an itu posisinya ada di mana? 2000-an itu posisinya ada di antara 1000 dan 8000. Berarti hasil akar pangkat 3-nya ini pasti di antara 10 dan 20. Nah, kita cari tahu angka yang antara 10 sampai 20 angka berapa? Lihat belakangnya. 7 itu tadi temennya 3. Berarti 10-an di antara 10 sama 20 yang belakangnya 3 adalah 13 gitu. Paham maksudnya? Ya, jadi kalau misalkan 7 belakangnya 7, belakangnya di sini temennya adalah 3 gitu. Selanjutnya kalau di sini 4913. Belakangnya 3 tadi temennya adalah 7. Kita tahu belakangnya 3 adalah temennya 7. Nah, berarti belakangnya nanti di sini 7 pasti. Nah, karena 4000-an itu di antara 1000 dan 8000 juga, berarti hasilnya itu nanti juga akan ada di antara 10 dan 20, yaitu adalah angka 17 gitu ya. Sekarang tinggal kamu jumlah deh, 13 tambah 17 berapa adik-adik? Gampang ya, 30. Oke, jawabannya 30 adalah C. Oke, next ya. Nomor 5. Nah ini yang sebelah kanan gak usah kakak hapus nih, nanti akan kepake terus nih kalau ada tentang pelajaran volume, yaitu kubik gitu ya. Oke, kakak hapus dulu. Lanjut. Nomor 5 di sini soal cerita. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki volume 10.648. Oke. Kita tahu volume itu adalah satuan kubik gitu ya. 10.648. Volume rumusnya apa? S kali S kali S atau S kubik. Ya, kakak tulis di sini ya. S kubiknya berarti nilainya adalah 10.648. Pertanyaannya, berapa tinggi bak mandi tersebut? Nah, kita tahu yang namanya kubus. Kubus itu kan sisinya semua sama panjang ya. Berarti ini S, ini S, ini S. Berarti tingginya itu sama dengan sisinya. Bisa kakak tulis S-nya sama dengan T. Berarti yang dicari adalah S-nya aja gitu. Nah, kita cari S-nya. S-nya itu berarti adalah akar pangkat 3 dari 10.648. Oke, nah tadi gimana? Belakangnya ada angka 8 nih dek. Angka 8 temennya siapa? Angka 8 tadi temennya
2. Nah, berarti nanti pasti angkanya belakangnya 2. Di situ di pilihan ganda ada loh, yang belakangnya 2 ada B, ada D. Antara 12 sama 22. Nah, sekarang kita lihat lagi. Pakai yang tadi, 10 pangkat 3 itu adalah 1000. 20 pangkat 3 adalah 8000. 30 pangkat 3 adalah 27.000. Gitu ya. Nah, 10.000 itu ternyata di antara 8.000 dan 27.000. Nah, berarti hasilnya itu nanti akan di antara 20 dan 30. Berarti depannya puluhannya bukan angka 1 lagi, tapi depannya puluhannya adalah angka 2. Karena di antara 20 dan 30. Berarti S-nya adalah 20-an. 20 berapa? 8, temennya adalah 2. Jadi 22. Jawabannya D. Gampang ya? Kalau kubik gampang. Oke, next. Lanjut ke nomor 6. Soal cerita lagi. Di sini ada sebuah kubus memiliki volumenya adalah 13.824. Sama caranya kayak tadi. Ini kakak hapus dulu ya. Nah, ini kita ganti. Nah, ini kubusnya pakai yang tadi sama ya. Volumenya 13.824. 13.824. 13.824. Nah, yang ditanya di sini langsung sisinya berapa? Berapa meter panjang sisinya? Nah, berarti mencari sisinya tadi gimana? Akar pangkat 3 dari volumenya. Akar pangkat 3 dari 13.824. Oke, kita lihat 13.000 itu posisinya antara 8.000 dan 27.000. Berarti nanti puluhannya depannya pasti angka 2, gitu ya. Antara 20 dan 30 berarti itu adalah 20-an. Nah, sekarang belakangnya 20 berapa nih? Kita lihat belakangnya 4, temennya siapa? 4, temennya 4. Berarti belakangnya isi aja 4. Berarti jawabannya 24 meter. B ya. Gitu. Gampang ya? Oke, lanjut. Nomor 7. Oke ya. Nomor 7. Di sini kita udah nggak belajar yang ini lagi, kakak hapus semuanya. Nomor 7, soalnya bagian dalam sebuah peti kemas berukuran 8 meter, 3 meter, dan 2,5 meter. Nah, peti kemas tersebut akan dipakai untuk mengangkut barang yang berbentuk kubus-kubus kecil yang sisinya adalah 0,25 meter. Oke, kakak ilustrasiin di sini ada balok ya. Berarti peti kemasnya itu berbentuk balok. Karena ada panjang sama lebar dan tinggi gitu ya. Di sini ada 8 meter, panjangnya, lebarnya 3 meter. Kemudian tingginya adalah 2,5 meter. Nah, nanti peti kemas ini akan dimasukkan kubus-kubus kecil. Kubus-kubus kecil yang sisinya itu adalah 0,25 meter gitu ya. 0,25 meter. Nah, pertanyaannya berapa banyak kubus kecil itu? Nah, gampang. Kalau kamu ketemu soal ada volume yang besar dengan volume yang kecil, terus yang ditanya berapa banyak kubus yang kecil-kecilnya, cukup bagi aja volume yang besar dibagi volume yang kecil. Selalu seperti itu, gitu ya. Berarti volume besar dibagi volume yang kecil. Gitu, volume kecil. Nah, karena kita tahu volume yang besar itu adalah berbentuk balok, berarti rumus yang kamu masukin adalah P kali L kali T. Kemudian yang kecilnya itu berbentuk kubus, berarti rumusnya S kali S gitu. Oke, karena satuannya sama lebih mudah nih. Satuannya semuanya dua-duanya dalam meter, berarti kita tidak perlu mengkonversi satuan di situ ya. Langsung kakak masukin aja angka-angkanya. Di sini P-nya itu panjangnya adalah 8, lebarnya adalah 3, tingginya adalah 2,5. Dibagi, sisi-sisinya 0,25, berarti dibagi 0,25 kali 0,25 dikali 0,25 gitu ya. Nah, di sini ada pecahan ya. Kita jadikan pecahan ya, desimalnya kita jadikan pecahan. Oke. 8
kali 3 kali 25/10 dibagi 0,25 itu bisa kamu tulis 25/100. 25/100 itu sama aja 1/4. 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 sama dengan, nah ini bisa kamu sederhanakan, 25 bagi 10, kecilin, bagi 5 bagi 5, bagi 5, 5 bagi 5, 2 gitu. Nah 2-nya ini posisinya di bawah, dia bisa dibagi dengan angka 8. 8 dibagi 2 berapa? Coret, coret, ini 1, ini 4. Oke, yang bagian atas penyebutnya sudah hilang semua, berarti tinggal kita kali aja pembilangnya. 4 kali 3 kali 5, 60 gitu ya. Bawahnya 1/4 kali 1/4 kali 1/4, jadi 1/64. 1/64. Nah, pembagian pecahan dibalik aja ya, dibalik dikasih kali. Nah ini jadi 60 dikali 64/1. 60 dikali 64/1. Nah berapa nih adik-adik? 60 kali 64. 60 dikali 64. Nah berapa ya? 64 kali 6 dulu, nolnya simpen dulu aja. 64 dikali 6. 6 kali 4 24. 6 kali 6 36. 36 tambah 2 adalah 38. 384. Jangan lupa tadi nolnya disimpan, jadinya 3840. Jawabannya ada gak? Ada ya, jawabannya D. Oke. Gitu, panjang ya caranya. Tapi emang rata-rata kalau mau nyari berapa banyak volume yang kecil itu adalah berapa banyak bangun yang lebih kecil, itu biasanya bangun yang besar dibagi bangun yang kecil, nanti dapat gitu ya. Oke, itu nomor 7, lanjut ke nomor 8. Nah, di sini ada soal cerita lagi, kita baca. Dimas menyusun kubus-kubus kecil mainannya menjadi kubus yang lebih besar. Nah, ini sebaliknya sekarang, dari yang kecil-kecil menjadi bangunan yang lebih besar. Panjang sisi kubus yang besar itu adalah 6 satuan kubus mainan yang kecil-kecil tadi ya. Berapa jumlah kubus mainan yang digunakan Dimas untuk membuat kubus besar itu? Berarti di sini sama aja kamu suruh mencari volume, gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti nomor 8 ada kubus-kubus kecil gitu ya. Nanti kubus-kubus kecil ini akan disusun menjadi kubus yang besar gitu ya. Dengan satuannya ada 6 nanti. Ada 6 buah ya, 6 buah kubus. Kubus mainan. Gitu. Berarti sisinya itu, sisi kubus yang besar adalah 6. Sama aja kita anggap dengan sisinya 6 satuan kubus mainan. 6 satuan kubus mainan. Nah, yang ditanya ada berapa banyak kubus-kubus kecilnya, berarti sama aja mencari volume. Volume sama dengan S kali S kali S. Berarti volumenya sama dengan 6 kali 6 kali 6. Jawabannya adalah 216 atau 6 kubik, biasanya hafal ya. 216 satuan kubus mainan. D ya. Gitu. Gampang ya adik-adik ya. Oke, lanjut aja ya. Nomor 9. Nomor 9, volume sebuah balok 3240 liter. Diketahui panjang baloknya adalah 18 desimeter dan lebarnya 15 desimeter. Pertanyaannya tingginya berapa? Oke. Sini nih. Oke, nomor 9. Kita tahu volume itu rumusnya apa? Volume sama dengan P kali L kali T. Nah, diketahui di situ adalah volumenya 3240 liter. Panjangnya, nah kebetulan panjangnya adalah desimeter. Desimeter kubik itu kan sama aja 1 liter. Berarti kita tidak perlu mengubah satuan. Ya. Oke, panjangnya 18. Panjangnya 18, lebarnya 15. Yang ditanya T-nya berapa? Nah, berarti caranya adalah kamu coba kali dulu 18 kali 15 berapa? Kita coba kali 18 kali 15. 8 kali 5 40. 5 kali 1 5, 5 tambah 4 9 gitu ya. Terus 1 kali 8 8, 1 kali 1 1.
Oke, 0, 7, 2. Itu ya. 270. Nah, dikali T. Nah, sekarang kamu bisa pakai pilihan gandanya. Yang A misalkan, kalau misalkan tingginya 10, coba kakak tanya, 270 dikali 10. Nah, itu kan sama aja 2700 ya, Dek. 2700 salah kan? Ini kan padahal harusnya 3240. Nah, coba yang kita coba yang B. Kalau T-nya B, berarti 270 harus dikali dengan 12. Kita coba aja. 270 dikali dengan 12 kali 12. Kita simpen dulu nolnya, berarti 27 kali 12. Apakah 324? 7 kali 2, 14. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 1 kali 2, 7. 27. Nah, 4, 12, 324. Cocok ya? Berarti T-nya adalah 12. T-nya berarti sama dengan 12 gitu. Karena 12 kali 270 adalah 3240 gitu. Oke. Jawabannya B. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, oke. Lanjut aja ya. Lanjut ke nomor 10. Nomor 10. Soal cerita lagi, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 6 desimeter. Nah, di situ sudah terisi 1/4 bagian air. Coba kakak ilustrasin aja di gambar. Jadi ada kubus. Ada kubus, kemudian katanya 1/4 bagiannya sudah terisi air. Ini 1/4 bagiannya sudah terisi air gitu ya. 1/4 bagian terisi air. Oke. Nah, berarti bagian atasnya belum ada airnya ya, masih kosong ya. Sisanya berapa kira-kira? Dari satu bagian diambil 1/4 bagian. Jadinya sisanya adalah masih sisa 3/4 yang belum terisi air. Nah, pertanyaannya berapa banyak volume air yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh? Nah, berarti sama dengan kita harus mencari volumenya itu adalah 3/4 bagian dari kubus. 3/4 volume kubus, yaitu 3/4 dari sisi kali sisi kali sisi. Nah, berarti volumenya adalah 3/4 dikali sisinya berapa yang diketahui? 6. Di sini 6 dm ya, 6 desimeter. Gitu. Nah, berarti kali 6 kali 6 kali 6. Oke, bisa kita sederhanakan dulu. 6 sama 4 sama-sama bisa dibagi 2. Ini bagi 2, 2. Ini bagi 2, 3. 6 dibagi 2, ini 1. Ini 3. Itu ya. Jadi yang penyebutnya sudah habis. Kita tinggal ngalihin yang bagian atasnya aja. 3 kali 3 kali 3, 3 kubik itu adalah 27. Gitu ya. 27, berarti 27 dikali 6. Nah, ini gampang nih. 27 kali 6. Nah, gini aja, 20 kali 6 itu adalah 120. 7 kali 6 adalah 42. Ditambah langsung jadi 162 ya. Berarti volumenya adalah 162. Jawabannya adalah C. Gitu. Ya. Ada pertanyaan adik-adik? Nah, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah gitu. Atau bisa datang konsul nanti kalau kita berjumpa lagi kalau udah nggak ada corona ya. Oke, lanjut. Lanjut nomor 11. Nomor 11. Nomor 11, bangun ruang mana yang memiliki 4 titik sudut? Nah, yang punya 4 titik sudut, 4 titik sudut. Nah, coba yang A dulu, kita gambar deh. Yang A itu 5 segi 4. 5 segi 4. 5 segi 4 gambarnya kayak gimana? Itu harus kita pahamin juga. Kita wajib tahu 5 segi 4 kan seperti ini ya. Nah, 5 segi 4. Ada berapa titik sudutnya? Kita hitung coba sama-sama.
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dia memiliki 5 titik sudut. Berarti bukan 5 segi 4 jawabannya. Oke, lanjut yang B. Yang B ada 5 segitiga. 5 segitiga. Kita gambar dulu. 5 segitiga seperti apa? Pastinya alasnya berbentuk segitiga, gitu ya. Nah, kita hitung. Ada berapa titik sudutnya? Sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang memiliki 4 titik sudut adalah 5 segitiga. B ya. Gitu. Paham maksudnya? Oke, lanjut aja ya. Nomor 12. Nah, pertanyaannya di sini, bangun ruang yang hanya memiliki sebuah rusuk. Nah, ini wajib juga tahu kerucut bentuknya kayak apa, tabung bentuknya kayak apa, 5 segitiga bentuknya kayak apa, prisma segitiga seperti apa. Oke. Nomor 12 yang memiliki satu rusuk. Yang A dia di soal adalah kerucut. Kerucut bentuknya seperti topi ulang tahun. Kerucut seperti ini. Nah, ternyata kerucut benar dia hanya memiliki satu rusuk aja, yaitu di sini. Gitu ya, itu. Berarti jawabannya yang memiliki satu rusuk adalah kerucut. Gitu. Gampang ya? Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Lanjut lagi gak nih? Lanjut? Gampang-gampang ya soalnya ya. Oke deh, pinter-pinter semuanya kok. Lanjut nomor 13 deh, nomor 13. Nah, nomor 13 ini jaring-jaring apa adik-adik? Bentuknya ada 6 sisi. 6 sisi bisa balok, bisa kubus. Tapi kalau kita lihat sisinya semuanya sama panjang, berarti itu pasti kubus, gitu ya. Nah, di sini ada jaring-jaring kubus. Pertanyaannya, jika kubus tersebut disusun gitu ya menjadi kubus, kemudian nanti yang sisi yang nomor 6 dia akan berhadapan dengan bidang sisi yang nomor berapa kira-kira? Nah, ini butuh penalaran ya. Coba digabung-gabung gitu ya. Tapi kayaknya adik-adik bisa nih. Coba ya kakak gambar dulu aja ya biar lebih paham ya. Nomor 13. Oke. Ya, ini anggap aja gambar yang terbagus ya. Nah, ini nomornya nomor 1, 2, 3. Sini 1, ini 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6. Oke. Pertanyaannya nanti bidang sisi yang ke-6 itu akan berhadapan dengan mana? Nah, ini yang ke-6 nih. Posisinya dia di sini. Nanti kalau misalkan dia akan dibentuk menjadi sebuah kubus, nanti bagian ini akan ditempel di bagian ini, gitu ya. Nah, kira-kira kalau dia nanti berdiri di samping bidang yang keempat, nah dia akan berhadapan dengan mana? Pastinya bidang yang kedua, akan berhadapan dengan bidang yang kedua. Berarti jawabannya adalah bidang kedua apa? A, B, C, D. Bidang yang kedua jawabannya adalah A. Ya betul, A jawabannya. Sini ya, nanti dia akan berhadapan posisinya di situ. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut? Lanjut. Oke, nomor 14. Nah, kalau nomor 14 ini juga harus sering berlatih nih, sering lihat jaring-jaring kubus gitu ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Coba dilihat, jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Yang A. Ya, betul, yang A ya jawabannya ya. Kalau yang B itu salah ya, nanti posisi yang sebelah atasnya itu nggak ada gitu. Kalau yang C bisa berhimpit nanti gitu. Yang D juga sama. Berarti jawabannya yang A. Oke, next saja, lanjut. Nah, nggak terasa ini udah lanjut ke nomor 15. Nomor 15. Ini jaring-jaring apa ini? Ini adalah jaring-jaring
balok, karena sisinya semuanya nggak sama panjang gitu ya. Pertanyaannya adalah bidang sisi yang kedua dia akan berhadapan dengan bidang sisi yang mana? Nah, kalau kita lihat di situ gampang ya adik-adik. Bidang sisi yang kedua itu dia bentuknya kecil gitu. Kira-kira sebelah kanannya yang kecil yang mana? Yaitu cuman satu, yaitu bidang sisi yang nomor 4. Berarti jawabannya adalah C gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nah, terakhir kakak kasih kunci jawabannya. Jangan lupa kunci jawabannya dicatat aja, disalin ke kertasmu gitu ya. Kan sudah di print kan, wajib di print ya itu ya. Nah, ini kunci jawabannya ya. Nah, ini kunci jawabannya. Oke? Ya, oke. Sekian dulu dari kakak. Jangan lupa belajar dan jangan lupa belajar terus karena kita nggak tahu akan masuk lagi kapan gitu ya. Tetap berdoa di rumah. Salam NF juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.